Aneh ya? Kampung Gandu Baru ini terendam terjadi, banjir, teman-teman ya. padahal Kali Gandunya Gandu meluap, tidak tapi meluap. kampungnya Kok meluap, guys. bisa? Kalau di Fakta di lapangan menunjukkan alur sungai berfungsi normal, mengalir deras tanpa hambatan sedikit pun di hari terakhir normalisasi sungai ini. Sementara genangan banjir justru muncul akibat persoalan di luar badan kali, mulai dari drainase lingkungan yang tidak terhubung optimal hingga sumbatan di saluran pemukiman. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa penanganan banjir tidak bisa berhenti di sungai utama saja. Diperlukan pembenahan menyeluruh dengan cara gotong royong membersihkan saluran got oleh pihak RT, RW, desa dan camat bersama warga agar banjirnya bisa cepat surut. Jangan sampai nunggu Gubernur KDM turun, karena kalau bisa diselesaikan oleh aparat tingkat lokal, kenapa harus nunggu dari kabupaten atau provinsi? Mari bantu kami suarakan terus apa yang terjadi di lapangan, agar tercipta kesadaran bersama, dengan cara tekan tombol like, share, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta berikan komentar kritismu di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel Lensa Bangsa. Ini kita lagi di Kali Gandu ya. Di Kali Gandu yang di area perkampungannya teman-teman ini banjir ya. Dan ini aneh banget guys. Biasanya banjir itu dari limpasan Kali Gandu. Tapi karena Kali Gandunya sudah dilakukan tahapan normalisasi, kalian bisa lihat sendiri ya, jalanan di sampingnya aja nggak banjir. Biasanya itu udah parah guys ya, udah luber kemana-mana ya. Dan sedangkan ini aliran Kali Gandu udah mulai mengalir deras menuju arah eskapator yang ada di tengah persawahan yang ada di sana, yang sering kita liput belakangan guys ya. Kalian juga wajib tonton video-videonya tuh ya. Oke, nanti kita bakal telusuri guys ya. Kalian mungkin udah lihat di cuplikan seberapa parah banjirnya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan banjirnya ya. Apakah karena luapan Kali Gandu ya, apakah karena luapan Kali Srengseng, karena ini pun dekat dengan area Kali Srengseng teman-teman ya. Saya sudah sering bilang kalau Kali Srengseng normalisasinya tidak maksimal, tidak tuntas ya, dengan anggaran 47 miliar ya, maka siap-siap yang terjadi adalah banjir di beberapa kecamatan ya teman-teman. Itu udah sering banget saya bilang ya, kalau misalkan proyek pusat ya dari Kementerian PUPR ini ya, normalisasi Kali Srengseng tidak maksimal, maka saya pun sebagai warga ya di Kecamatan Sukatani yang dilintasi oleh Kali Srengseng juga pasti bakal terdampak teman-teman. Oke, seperti apa ya, kita nanti bakal telusuri titik-titik banjirnya, kita wawancari juga warga ya. Dan seperti apa nih nanti kira-kira tindakan dari lurah, camat ya, RT RW setempat buat menyikapi banjir ini. Ini banjir sudah dari semalam teman-teman dan belum surut ya, karena ini pun hujan ya, pasti bakal turun guys karena masih mendung. Teman-teman jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Lensa Bangsa. Dan jangan lupa tonton tayangan-tayangan video lainnya juga. Yang punya poin hype silahkan kirim-kirim poin hype-nya. Tulis komentarmu di bawah guys ya, terkait normalisasi Kali Gandu yang ternyata hasilnya udah cukup memuaskan ya. Tidak sampai terjadi limpasan, mungkin nanti tanggul-tanggulnya ini perlu ditambah lagi ketinggiannya nih ya. Oke teman-teman, nah ini kita lagi berada di hulu Kali Gandu ya. Kita bakal ngecek ya banjir yang terjadi di area pemukiman. Dan ini aneh guys, dan baru ini terjadi ya. Kali Gandu ini biasanya menjadi penyebab banjir ya kalau di musim hujan. Kemarin hujan 2 hari deras ya, tidak ada jeda di Kabupaten Bekasi ya. Hujan terus turun, tapi ini kalinya aman aja nih ya, walaupun memang udah hampir meluap ya guys ya. Tapi nggak sampai limpas guys. Biasanya banjir di kampung yang ada di sini itu dari Kali Gandu guys nih. Lihat airnya tuh ya, udah mulai ngalir deras nih ya. Tapi aman guys, nggak ada limpasan nih ya dari Kali Gandunya itu sendiri. Tapi kalau kalian mau lihat nih, di area perkampungannya ini banjir teman-teman ya. Nih tuh, di sini tuh banjir ya. Oh, banjirnya parah guys ya. Ini ada jalan masuk ke dalam po? Ada ya? Iya, sana ke dalam juga parah banget di dalam. Banjir sama mana itu po? Nah, ke dalam rumah. Sedengkul ya. Sedengkul. Ini tapi banjir bukan limpasan Kali Gandu ya? Iya. Air hujan ya? Air hujan, jadi kemari semua. Ngumpiang di sini semua ya. Banjirnya no ya. Ngumpulnya di sini semua. Ngumpulnya di sini semua ya. Tapi alhamdulillah Kali Gandunya mah nggak sampai luber. Tapi kalau misalkan Kali Gandu luber tadi kata Empo apa tuh Bu? Lebih parah lagi ya. Biasanya sepaha murun ya. Iya, ke dalam. Ke dalam rumah ya. Ke dalam rumah. Ini udah ke dalam rumah. Kali Gandu jebol mah rumah yang tinggi dia Nunggu masuk. bantuan ini. Nunggu bantuan. Berarti nunggu pihak desa sama pihak kecamatan ya. Iya. Kira-kira mau gimana ya? Ada apa nih? Lihat
sama pihak-pihak desa nih. Iya, semoga pihak desanya juga ini ya, apa ngegerakin gotong royong ya, ngebersihin selokan juga ya, biar nggak mampet air pada ya, Pak ya. Nah, ini pada masuk ke rumah no ya. Kalau di sini semata kaki, tapi di dalam katanya sedengkul ya. Ya udah coba kita masuk nih, ya ke area sini dulu ya teman-teman tuh, buat melihat banjir ya guys. Aduh, aneh ya. Baru ini terjadi teman-teman ya. Kali Gandunya nggak meluap, tapi kampung-kampungnya meluap guys. Kalau di rumah saya juga biasanya langganan banjir, tapi karena jalanannya ditinggikan dan area rumah saya tuh biasanya tuh rumah-rumahnya juga udah pada ditinggiin guys ya. Termasuk rumah saya jadi nggak banjir guys. Nih ya. Jadi luar biasa guys, dalam guys. Dan kita nggak kelihatan nih mana jalanan mana selokan ya. Semoga kita nggak terprosok teman-teman. Tuh. Waduh, banjir, ampun. Ini kalau Kali Gandu nggak dinormalisasi mungkin banjirnya lebih parah ya. Dan ini bukan akibat normalisasi Kali Gandu ya. Normalisasi Kali Gandu udah maksimal guys. Karena terlihat di awal video sama sekali air itu nggak limpas guys ya, aman guys, nggak jebol ya tanggul Kali Gandu. Nah ini kalau ini air hujan nih, dan ini dari saluran-saluran yang lain selain Kali Gandu ya. Karena banyak saluran guys ya di Kampung Gandu ini. Kebetulan karena emang saya juga orang sini ya teman-teman ya. Semoga ini pihak desa Sukamulya dan pihak kecamatan Sukatani bisa meninjau nih. Ini lumayan parah banjiran ya. Tuh. Pak ini jalanan kemana ini Pak? Arahnya ini? Sini? Oh, ini masih beton tapi ini ngarah lurus jalan ini. Jalan ini ya. Ada selokan nggak? Aman ya. Kita takut kejeblos. Ini banjir dari kapan Pak? Baru semalam. Dari jam berapa kira-kira? Ada jam 9, jam 10? Ada jam segitu ya? Dan ini belum surut Pak ya, bahkan nambah ya, karena pagi tadi hujan Pak ya? Hujan ya. Jadi nambah lagi airnya ya malah ya? Ini belum ada penanganan nih ya, banjirnya ya. Dan ini pasti udah jadi bahan, ini juga ya, bahan apa namanya, evaluasi juga dari Pemdes nih. Jadi Bapak pengennya nih pemerintah gimana nih Pak kira-kira kalau banjir begini nih? Datang gitu ya, ngongok ya? Ngongok ya, bawa apa ya? Ini masuk ke dalam masih ada rumah Pak ya? Oh gang buntu ya? Oh ke sebelah sini ya kalau rumah ya? Oke ya, kita lanjutkan lagi guys jalan ya. Misi ya Pak ya? Lurus aja nih Pak ya? Ambil kanan lurus ya? Makin dalam teman-teman tuh. Sedengkul guys. Sedengkul ya banjirnya ya. Parah banjirnya guys. Banjirnya nggak kira-kira guys. Wih, rumah-rumah pada kerendam semua teman-teman, ampun. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ini sumpah dalam banget teman-teman, hampir sepaha saya, padahal tinggi saya tuh 178 cm ya. Ini tuh dalam banget guys. Ya kalau anak kecil mungkin seperut kayaknya guys ya. Seperut kayaknya guys. Jadi ini sangat berbahaya guys, ketinggian banjirnya guys. Dan kalau misalkan hujan terus turun pasti makin parah ya dampak banjirnya ya tuh. Ya, udah sekeliling udah banjir guys ya. Udah nggak ketolongan guys, Kampung Gandu guys, kampung saya sendiri guys. Ya, nanti saya mungkin juga bakal berkoordinasi ya dengan Pemdes ya, dengan lurah dan juga camat. Katanya sih lagi meninjau titik-titik banjir juga teman-teman. Walaupun ini di hari Minggu ya, lagi meninjau juga guys ya, camat dan juga lurahnya ya, di titik banjir yang lain, belum sampai ke arah sini nih. Ini udah parah, ini udah lumpuh guys, nggak bisa masuk keluar motor ini. Ya, kita pun jalan aja sambil meraba-raba ya, mau ke arah mana. Bang, ini ada selokan nggak bang? Aman lurus ya. Oh pinggiran rumah ada selokan ya? Tapi ini mah jalan beton ini ya. Orang kelihatan soalnya. No. Ini banjir, waduh. Dari mana sih Pak ini banjirnya Pak? Ya dari air hujan sama kali ini. Oh air hujan sama kali mana tuh? Itu kali yang bawah nih terus ke sana ke perapatan terus tembusnya ke itu. Oh irigasi yang kecilnya ya? Iya, yang bawah. Kalau yang gedenya mah, iya yang Yudit itu ya. Kalau yang gedenya mah udah aman Pak ya? Kemarin dikeruk ya? Iya, yang bawahnya kan belum itu. Oh yang belum ya? Yang bawahnya ya? Padahal udah di Yudit juga tapi nggak nampung Pak ya? Nggak nampung ya? Bagian sananya juga itu kan ada danau tuh. Jadi Oh ada yang bung. nah, Ya. jadi itu pada turun lagi banyak rumput juga. Oh di sono? Iya, pokoknya terus ke bawah kan sawah pun ada. Ini kan terus lurus tuh ada danau tuh. Iya ada embung ya. Jadi tanahnya tuh udah pada
udah ambruk sama banyak rumputnya juga. Oh, longsor. Jadi mentok di situ, berbalik air ke sini. Jadi nggak. Kan rumahnya udah dibekok kan udah aman. Iya. Nah, tinggal yang bawahnya itu yang kecilnya. Oh, berarti kalau menurut Bapak mah Kali Gandu mah udah aman ya? Udah aman. Tapi kalau misalkan Kali Gandu katakanlah tidak dikeruk eskavator ya, tidak dikeruk beko, berarti dampaknya bakal Parah. lebih parah lagi ya. parah lagi. Karena biasanya banjir itu justru dari kali itu. Kali itu. Sekarang udah nggak banjir lagi kali itu mah. Udah maksimal berarti Pak ya? Maksimal, tinggal yang bawahnya. Tinggal yang bawahnya yang belum. Oh, tinggal yang bawahnya yang belum ya. Iya. Sama katanya air ada yang dari sana juga Pak. Nah, dari sana itu kemari air. Dari mana tuh? Ada selokan? Ya udah di sana udah nggak ada solokan, timbanya kemari air. Oh, jadi turun semua. Karena di sini mah dalam ya. Dalam. Oh, gitu. Di sini kan agak kecil kan nih. Mm-mm. Kecilnya kan salin airnya kan. Iya, agak kecil. Barang kecil banyak jembatan juga kan. Mm-mm. Dan ini banjir dari jam Dari semalam. jam 9 lah kan, jam 10 ya. Hujan dari sore. Hujan sore aja itu ya hitungannya ya, udah mulai naik ya. Mulai naik, udah dalam parah. Dan belum ada apa namanya? Tanda-tanda mau surut Pak ya? Belum ini. Belum ya, malah air masih masuk terus ke sini tuh, guys. Naik, jadi kan tambah naik air. Ah, air malah tambah naik ya. Tambah naik. Tambah naik. Apa kelebu ya? Masuk. Iya no. Apa kelebu no kalau dalam astagfirullahaladzim ya. Iya bener ya. Tadi mah belum seberapa. Lah padahal ini ada undakan Bu ya. Tapi naik ya. Iya makanya ya. Masuk boleh nggak apa-apa Bu ya? Enggak apa-apa masuk aja. Ya biar pada datang ke sini Bu. Iya. Di sini mah tiap banjir belum pernah ada apa-apa. Oh di sini mah tiap banjir. Belum pernah ada sumbangan. Padahal banjir tiap tahun ya. Saban bulan ya, tiap bulan ya banjir ya. Belum pernah ada sambung ada. Saya kan asli orang sini. Lah saya asli orang sini Bu. Saya orang Poncol Bu. Ini kan gandu apa ini namanya? Gandu BP ya? Nah, saya gandu Poncolnya. Terus tuh, tiap tahun begini. Wah, Allah guys. Terus Tiap tahun ya. tiap tahun saya Tuh barang-barang elektronik sampai dinaikin ya biar nggak rusak, biar nggak korslet tuh. Ini ibu siapa ini nih? Ibu Yani ya. Kampung Gandu BP RT berapa ini? 0601 Pak ya. Tuh Bapak gak pakai kasurnya tuh. Astagfirullahaladzim. Maaf nih Pak kita jadi masuk nih. Iya Bapak RT. Bapak RT ini. Waduh Pak RT-nya guys. Ampun. lagi RT Umin. Oh lagi RT Umin. Sekarang mah RT Wardi mah udah pas Lurah Wardi mah udah nggak jadi RT gitu. Pas lagi Oh. waktu Lurah Umin. Oh pas dulu ya. Iya. Ampun ini Pak RT. Ini begini. tiap tahun ya. Tahun Motor ya udah nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Udah ampun guys ya Tiap banjirnya. ini begini. Iya tiap tahun ngadepinnya begini banget tuh. Udah motor kayak udah lama-lama. Mah ada. Lama-lama kayak mati motor ini. Random bayi begini mah ini CPT-nya. Iya nggak bisa ngapa-ngapain guys ya. Tiap tahun begini. Tiap tahun ya Bu ya. Ya, saya mah kebanjiran terus. Kebanjiran terus tapi kagak pernah dapat bantuan ya. Enggak. Entong-entong apa orang-orang mah katanya yang dapat nasi uduk, Ada. yang dapat beras. Ada. Saya mah enggak bisa. Mie ya. Enggak. Iya Enggak semua. pernah seukuran di sini mah enggak ada. Semoga kayak gini Bu nih, semoga kayak waktu di jebol tanggul Kali Srengseng tuh yang di Blokang. Iya. Itu kan saya videokan malam-malam tuh, jam 2 malam jebol. Paginya waktu itu datang Bupati sebelum ketangkep KPK. Itu datang. Nah, semoga dengan video ini juga nanti ada pihak-pihak yang datang. Baik pihak camat, desa gitu kan. Ya udah dilihat kan ke kamar-kamar begitu. Lah iya udah parah ya Bu ya. Setiap tahun. Tiap tahun masalahnya ya. Orang desanya aja pada datang. Orang desanya nggak pernah datang Pak. Desanya ge enggak pernah. Kagak pernah ngongok ya. RT-nya ge, RT-nya sini emang ngelongok bagaimana lah kagak. Kagak ya. Enggak. Makanya Waduh. kata saya mau ngomong, udah jangan pakai kalau RT minta apa enggak. Enggak. Malah enggak dapat sumbangan apa-apa. Boro-boro di data ngapain ya? Ngapain datang doang. Mending datang langsung bawa sembako, datang bawa sembako, nggak usah didata-data ya. Enggak usah dari data-data, ini mah datanya doang diambil. Dapatnya Iya, kagak. dapatnya mah kagak ya. Saya mah nih ya, bukan sih ini mah maaf ya. Iya. Jadi cerita. Iya. Semenjak lurah ada 4 orang. Jadi lurah belum pernah. Waktu bapaknya jadi RT kayak dapat Sama baik. Oh pas dapat beras itu, pas bapaknya jadi RT. Karena bapaknya suka nganuin beras ke warga semua. Jadi kita kebagian. Iya. Tuh, seilah-ilahnya itu. Satu itu doang ya. Satu periode Lurah Umin doang berarti ya. Ya iya. Dari 4 Lurah Umin doang ya. Yang ada peduli-pedulinya ya. Soalnya jadi RT. Iya. Oh kebetulan jadi RT ya. Iya, pas Lurah Umin enggak tuh RT bukan orang lain, masih saudara sama bapaknya, masih di sana. Belum pernah. Belum pernah tapi ya. Orang-orang mah katanya no, Mi,
Di banjir begini, nih orang-orang mami katanya no, bagi nasi katanya, segala apa, agak saya mah. Tapi lurah RT lihat kita Iya. kebanjiran. Iya. Jadi males ngomong apa. Minimal mah harusnya ngegerakin gotong royong juga ya Bang ya. Karena kan kalau iya dilihat yang banjir. yang iya, jangan ini banjir dari dikasih. mana nih gitu kan. Gimana nih buat bantuan sementaranya dapat, terus jangka panjangnya nih, ini mana yang titik banjir selokannya dibersihin bareng-bareng. Harusnya ngegerakin begitu Bang ya. Warga mah kalau digerakin mau-mau aja ya. Pasti mau ya. Nah, baru kemarin. Iya. Karena RT itu tuh RT Daud. Ya. Nah, bener ngasih beras, ya sembako aja semua. Dianterin. Saya gila-gilanya baru itu RT Daud kenapa makan saya masih. Tuh, dapat. Dia pernah diamnya di sini. Tuh di kontrakan Pak Haji. Iya. Tadinya mau enggak. Tadinya mah kagak Bu ya. Enggak pernah. Waduh. Kata saya bagian kaya menurut saya berkah. Iya, Bagian amin. dari bagi dia iya. Semoga tanda ibu sejahtera Bu ya. Nah, iya. Oh, jalan raya bukan Bang yang tembok itu Bang. Tadi saya lewat situ kagak bisa kayaknya ditutup ya. Iya ya. Itu kan SD itu. Iya coba. Oh itu SD 04 ya. Oh iya. Belum pernah di sini mah. Ampun. Saya ke sono dulu Bu ya. Coba pengen tahu Bu. Iya Bu, biar pada tahu nih banjiran no. Waduh no. Oh no sebenarnya banyak rumah ya. Pada kerendam no bocah gitu no. Mau kemana lu tong? Mau sekolah atau mau bawa tas tong? Oh main bola. Lah emang kagak kerendam lapangannya? Oh main di Cibitung. Lah Cibitung lagi banjir tong sama bae. Oh ya guys ya, ini kontrakan pada kebanjiran guys tuh. Ya. Ibunya sampai emosional guys. Karena banjirnya emang tiap tahun teman-teman dan ya kita wajarkan aja ya teman-teman ya. Kenapa? Karena emang banjir di Kampung Gandu ini emang jadi agenda tahunan guys dan belum pernah terselesaikan ya. Ini agak sedikit mending guys walaupun ini banjirnya cukup parah ya. Tapi hitungannya mending guys dibanding sebelum-sebelumnya ya. Tuh. Ya. Sebelum-sebelumnya itu lebih parah teman-teman kalau kali Gandunya meluap. Ya. Tapi ini ternyata ketika emang air hujan turunnya deras banget ya. Itu lubernya justru bukan dari kali Gandu ya, malah dari saluran-saluran lain guys. Wih, ampun. Kacau guys tuh. Ini SD guys nih, SD juga kebanjiran kayaknya guys. Ya, tuh SD juga kebanjiran guys. Ya, tuh. Jadi kita bisa ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri ya. Tapi kita lihat aliran air deras banget di sana teman-teman. Aliran air deras banget guys di sana guys. Ya, coba kita bakal lihat guys. Ya, itu apakah titik banjirnya luapannya dari sebelah situ ya? Karena kalau banjir begini kita harus menelusuri jalur air guys. Ini kita lagi berlawanan arus nih. Artinya air itu masuk dari sebelah sana teman-teman. Ya, kita udah sering banget ngeliput banjir. Bahkan kita ya terus kelilingin ya. Biar minimal kalaupun sampai akhir durasi gitu kan, itu ketemu titik banjirnya guys. Ya, kita bakal upayakan ya. Kalau nggak ketemu di video ini ya kita bikin nanti video satu lagi guys ya. Kita bakal keliling terus pokoknya untuk menyusuri banjir di Kampung Gandu guys. Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Tuh. Ini air tuh dari sini guys nih, masuk guys. Ini rumah warga ya. Oh ini ternyata rumah warga guys. Dan ada jalan juga ke sana tuh. Pada kebanjiran ya. Bocah mah seneng-seneng amat ini banjir ya. Mamanya mah pada puyeng ya. Masuk ke dalam ya. Semua Bu ya. Hah? Itu ntar dari desa sama camat. Ntar kita mau ketemu. Semoga bisa turun sini nih. Ini juga sampahnya banyak banget ya teman-teman ya. Harus segera digalakan gotong royong ini guys nih sampahnya tuh guys. Tuh. Iya. Nanti itu mau orang desa Bu ya. Iya. Ngebantu ya. Iya. Iya, ini yang jalanan di sono Bu ya. Oh, jalanan di sono guys ya. Kita salah guys, salah masuk guys. Harusnya ke sebelah kiri berarti guys. Tapi di sini kayaknya dulunya rawa guys ya. Tuh, kayaknya dulunya rawa di sini guys. Dan emang Kampung Gandu itu rata-rata rawa guys. Termasuk rumah saya juga dulunya rawa ya. Bahkan SMA 1 Sukatani ya. Kemang guys. Ya SMA Boncos lah. Itu juga rawa dulunya teman-teman. Makanya ketika hujan turun gede begini nih rembes ya kadang dari bawah ya. Jadi dia air hujan itu turun ya, menggenang di daratan, dia keserap di air, sedangkan bawahnya juga banyak air guys ya. Jadi air itu nggak benar-benar terserap sempurna ya, yang mengakibatkan terjadinya genangan air guys. Kita jalan lagi aja ke sana guys ya, oke? Ini benar-benar nggak kelihatan guys jalanannya guys. Baru kali ini saya ngeliput banjir agak deg-degan teman-teman.
Karena biasanya jalanannya minimal betonnya itu kelihatan ya. Ini sama sekali nggak kelihatan. Ini cuma bisa meraba-raba aja. Udah banjir, kelebu. Ini rumah tinggi kebanjiran juga Bu ya. Ampun ya. Ini rumah ditinggiin guys tuh. Ada 2 hebel ini Bu ya, ditinggiin ya. Ada ya. Kebanjiran juga tetap aja. Tuh. Ngamanin TV Pak ya. Hah? Keliling-keliling aja Pak. Guys ya. Luar biasa guys. Ampun guys ya, Kampung Gandu guys. Kelelep guys. Kelelep. Tuh guys ya. Semua guys. Semua rumah terendam guys. Nah ini rumah yang paling aman kayaknya guys. Ya, soal kelihatan banget ini ditingin beberapa kali kayaknya nih. Ya, dia mungkin 4 hebelan guys. Ningin rumahnya, makanya banjirnya cuma masuk ke halaman-halamannya aja. Sedangkan rumahnya sendiri enggak ya. Edan guys, udah hampir sepaha guys. Di sini mah guys. Makin dalam guys. Makin berat. Jalan juga makin berat guys. Ampun. Ini airnya bener-bener air hujan ya, banjir air hujan ini guys. Soalnya bener-bener jernih ya sebenarnya airnya ya. Cuma kita nggak tahu nih meluapnya dari mana ini. Karena selokannya juga nggak kelihatan ya. Ini air luber dari mana sih Pak? Nggak tahu ya. Mau hujan-hujanan baik nih. Oh ini yang dekat Koramil nih, ada Koramil nih. Koramil Sukatani guys ya. Ini air dari mana Pak? Lubernya ini. Oh hujan semua turun sini ya, ngumpiang doang ya. Ini air hujan semua. Kabar banjir begini nih ya. Tuh. Kalau di sana kali Gandu ya. Kali Gandu tapi aman ya. Ada yang jebol. Ada yang jebol di belah mananya tuh? Peot jebol parah. Limpas apa jebol? Jebol. Oh ada yang jebol. Di depannya, coba nanti kita lihat guys. Ya. Kita mau ke sana dulu guys. Ini tadi saya mau naik motor ke sini nggak bisa nih. Tutup ya. Ini sengaja diblokade karena udah nggak bisa motor masuk. Ya. Udah terlalu parah banjirnya. Masuk ya. Udah dibendung ya, masuk tetap ya. Aduh. Udah ke dalam-dalam ya. Semalaman malahan ya. Belum turun-turun air ini. Lama banget turunnya ya. Ini masih mendung juga nih. Ngeri. Ngeri Bu, iya masih mendung mah ini. Aduh, ampun guys, udah sepaha guys di sini mah guys. Jalanan padahal ini guys ya. Jalan beton guys padahal guys tuh. Udah hampir merendam semua ya teman-teman. Nah tadi kita mentok di sini motor nih guys. Nggak bisa kemana-mana lagi ya. Udah nggak ada akses. Ya, ada aja motor saya hampir mati guys. Mau menjangkau Kali Gandu. Kirain banjir dari Kali Gandu, ternyata bukan ya. Tapi katanya ada yang jebol. Nantilah kita di video berikutnya ya. Kita mau kelilingin dulu aja guys. Nah kalau di sebelah sana tuh udah mendingan. Kenapa? Karena jalanannya dia lebih tinggi. Dan permukaan daratannya juga lebih tinggi guys. Ya, beda sama yang di sebelah sini nih, ini agak cekung ya. Agak cekung ke bawah guys. Wah tapi ini tetap aja jalan berat ya. Ini air udah masuk ke sepatu boot saya guys. Sebentar ya. Ini saya pakai sepatu boot guys, tapi air udah masuk. Bahkan ketika tadi barusan saya angkat juga nggak kuat saya. Saking beratnya udah ya. Saking beratnya guys. Udah nggak kuat, berat. Oh, anak-anak kecil lah pada seneng-seneng aja guys ya. Banjir begini. Kalau mereka bisa jadi main. Ya. Oh, ke sebelah sana banjir. Sama, coba kita ke sana aja dah. Kalau di sebelah sana udah nggak banjir guys, udah cuma genangan doang ya, semata kaki doang. Kalau di sini nih masih sebetis nih. Ini masih sebetis guys. Wow. Ini daerah kalian banjir nggak teman-teman? Coba komen di bawah ya. Daerah kalian banjir nggak guys? Ya. Semoga daerah kalian tidak ikut merasakan seperti ada yang terjadi di kampung saya guys. Sampai lumpuh guys, mau kemana-mana susah guys. Jalan sini banjir, jalan situ banjir ya. Belok kiri banjir, belok kanan banjir ya. Lurus ya banjir. Muter-muter balik terus saya dari tadi ya.
Ke Kali Gandu biasanya cuma 5 menit guys. Tadi mah ada 10 menit 15 menit makanya. Soalnya saya nyari-nyari jalan guys. Ya. Bocil-bocil mah seneng. Nah, di sebelah sana udah nggak banjir tuh. Di sebelah sana udah nggak banjir ya. Bisa yang di sini-sini aja nih. Ya. Nah, sebelah sana udah nggak banjir gitu. Bisa emang lewat motor, Pak? Bisa ya? Banjir. Oh, ini SD yang tadi nih. Ini SD yang tadi ya, Sukamulia 04 nih. Yang tadi kita ada di belakangnya, guys. Oh, cuman genangan-genangan doang dia mah ya. Cuman kayaknya di belakangnya tuh banjir ya. Rembes kayaknya, guys, dari belakang ya. Soalnya yang di belakang SD itu tuh lumayan parah, teman-teman. Ya. Nih, coba kita masuk aja deh. Nggak apa-apa, guys ya. Kita pengen tahu aja, guys, kepo, guys. Sambil kita closing ya di video ini. Nih, tuh kan banjir teman-teman ya. Yang kasihan nih anak-anak nih. Besok kan hari Senin ya. Ini kalau mau sekolah pasti bakal diliburkan ini guys. Tuh SD 04 guys, Sukamulia guys 04 ya. SDN Sukamulia 04 juga banjir ya. Walaupun nggak terlalu parah, tapi pasti bakal mengganggu aktivitas belajar mengajar guys. Kayaknya bakal diliburkan ini guys ya. Tuh airnya udah lumayan guys. Banjir Pak ya. Ini besok kayaknya banyak bakal libur ini ya. Kayaknya kalau begini mah libur ini. Biasanya kalau 04 kalau banjir mah libur gitu ya. Iya, biasanya. Soalnya ganggu juga ya aktivitas belajar pasti Pak ya. Iya, sulit Pak. Sulit Pak ya. Dan 04 ini biasanya emang langganan banjir juga Pak ya. Langganan. Iya, soalnya kan saya emang orang Gandu juga Pak. Jadi tahu nih SD emang sering banjir. Kira-kira banjirnya gara-gara apa ini Pak? Saluran air kayaknya ya. Dan sama air kali yang di depan sana Pak, limpas kemari. Oh, limpas kemari ya. Air kali yang mana tuh? Air kali besar itu yang di belakang pasar itu pintu air. Oh, Kali Srengseng. Iya, iya. Kali Srengseng itu limpas ya. Iya. Luber ya. Biar. Oh, Kali Srengseng guys yang luber ya, sama air hujan ya. Iya. Dan dulunya emang Gandu itu banyaknya rawa Pak ya. Rawa. Rawa ya, makanya Pembuangan dari sini saluran kali gandunya ini kecil. oh Kali Gandunya itu kecil ya. Kecil yang arah ke sawah sana kan. Iya. Tapi sebenarnya kali yang lagi dikeruknya mah nggak sampai luber gimana ya. Enggak, iya. Iya aman ya. Aman. Sedangkan saluran yang sebelahnya itu yang pakai beton ya, Yudit Nah, itu ya. iya, Nah itu yang kecil ya. Kecil. Ya itu kan yang buat pembuangan air Pak ya. Kayak gitu itunya kecil tuh. Jadi nggak nampung air ya. Makanya ini SD aja sampai terendam ini. Ya. Bapak apa ini di sini? Ini. Penjaga sekolah. Oh penjaga sekolah. Maaf tadi Pak masuk Pak. Soalnya penasaran. Dari belakang banjir, dari depan nggak banjir ya. Nggak apa-apa Pak ya. Biar pemerintah juga tahu nih ya. Kondisi di Gandu sedang banjir Pak ya. Makasih Pak ya. Sekali lagi ya. Ayo guys ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Kita udah bisa menelusuri titik banjir guys. Dan ternyata ya banjirnya itu karena luapan Kali Srengseng ya teman-teman ya. Kali Srengseng yang meluap dan itu adalah pembuangan besar. Saya udah sering banget bilang kalau misalkan normalisasi Kali Srengseng tidak sampai tuntas, hasilnya nih guys ya. Karena Kali Srengseng itu guys 35,2 km ya, melintasi berbagai kecamatan. Makanya saya sering banget rewel, normalisasi Kali Srengseng itu kan merupakan proyek pusat ya, dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kementerian PUPR ya. Kenapa? Karena kampung saya juga pasti kebanjiran dan itu terjadi guys. Faktanya sekarang nih, omongan saya berbulan-bulan sering banget bilang kalau normalisasi Kali Srengseng tidak sampai tuntas nih ya, inilah ya dampaknya ya, bukan hasilnya guys, dampaknya nih guys. Karena Kali Srengseng sejauh ini saya anggap ya, kesimpulan saya ya, ketika sudah akhir masa periode Kali Srengseng normalisasinya nggak maksimal, makanya bisa sampai terjadi banjir kayak begini nih ya. Karena kalau misalkan semua air hujan dan air kiriman ketampung di Kali Srengseng, minimal daerah sini tuh nggak akan banjir ya. Wilayah Sukatani yang biasa langganan banjir itu Kampung Bungur ya, Kampung Elo, Kampung Lokang ya, dan Kampung Gandu ya, itu nggak sampai banjir ya. Tapi kalau misalkan normalisasinya nggak tuntas ya banjir pasti guys, banjir. Dan itu nggak bisa dihindari ya, nggak bisa ibaratnya apa namanya dirasionalisasi juga ya. Berarti kan ada yang salah dari normalisasinya guys ya, ada yang salah. Berarti kan entah dari perencanaannya atau pelaksanaannya pasti ada yang salah. Dan padahal itu anggarannya 47 miliar guys ya, 47 miliar tapi nggak mampu ya, nggak mampu menyelesaikan persoalan banjir. Dan ini harus disikapi ya,
oleh Bupati Bekasi yang baru, Dr. Asep Surya Atmaja. Ya, mungkin bisa berkoordinasi dengan gubernur ke depan agar proyek normalisasi Kali Srengseng lebih baik ya. Ditangani sama kabupaten atau provinsi aja deh ya. Soalnya kalau ditangani sama nasional juga cekernya ya atau pengawasnya nggak hadir guys ya di lapangan ya. Nggak hadir dan nggak bisa menuntaskan persoalan juga. Padahal udah jelas masalah Kali Srengseng itu yang paling pokok adalah Bangli, tapi Bangli-Banglinya pun masih terus berdiri guys. Ya, semoga ke depan bisa dievaluasi dan dilakukan tahap 2 untuk normalisasi Kali Srengseng ya. Oke, gitu aja guys ya. Informasi yang bisa kita sampaikan. Teman-teman terima kasih banyak yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Lensa Bangsa. Tonton juga tayangan-tayangan video lainnya dari channel ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.